Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Tetapi sebelum itu mari kita dengarkan Warta Keuangan hari Minggu 26 Juli tahun 2020. Persembahan syukur HUT ke-28 tahun Leo Kornial J. Haling 50.000. Persembahan syukur HUT ke-27 tahun Pemudi Jain Kondoy 20.000. Sampul syukur persepuluhan Reifal Dali Hade 150.000. Setoran persembahan ibadah kolom 4 bulan Juli 48.000. Setoran persembahan ibadah kolom 10 bulan Juni dan Juli minggu kedua 397.000. Setoran persembahan ibadah kolom 7 bulan Juni 134.000. Setoran persembahan ibadah kolom 3 minggu pertama dan kedua 225.000 rupiah. Setoran PBTK keluarga Menu Putih Wakulu bulan Juni Juli 100.000 rupiah. Setoran persembahan syukur Perjamuan Kudus kolom 1 sampai dengan kolom 11 sebagai berikut. Kolom 1 120.000 rupiah, kolom 2 455.000 rupiah, kolom 3 1.120.000 rupiah, kolom 4 450.000 rupiah, kolom 5 530.000 rupiah, kolom 6 660.000 rupiah, kolom 7 685.000 rupiah, kolom 8 1.045.000 rupiah, kolom 9 530.000 rupiah, kolom 10 515.000 rupiah. Setoran BBTK keluarga Sinyal Sendo bulan Mei Juni Juli 600.000 rupiah. Setoran BBTK keluarga Tirayu Ruru bulan Juli Agustus 200.000 rupiah. Persembahan syukur HUT ke-1 tahun Adi Esra Richard Jacob Mande 300.000 rupiah. Persembahan syukur HUT ke-59 tahun Bapak Berti Bokong SPD 100.000 rupiah. Persembahan syukur HUT pernikahan ke-35 tahun keluarga Bue Balong Papueng 100.000 rupiah. Persembahan syukur HUT ke-67 tahun Lisbeth Lungkang 50.000 rupiah. Persembahan HUT ke-15 tahun Shalomita Dea Tonga 50.000 rupiah. Persembahan HUT ke-19 tahun pernikahan keluarga Tonga Kalasi 50.000 rupiah. Persembahan syukur HUT ke-4 tahun Julio Jeremia Sumampo 20.000 rupiah. Persembahan syukur ke-39 tahun Alfi Sumampo 20.000 rupiah. Persembahan syukur HUT ke-67 tahun Gerita Sikape 10.000 rupiah. Persembahan syukur HUT pernikahan keluarga Hungo Mutia 50.000 rupiah. Persembahan syukur HUT kedua tahun Yudea Bulambai 20.000 rupiah. Persembahan syukur HUT ke-32 tahun Junikson Noho 10.000 rupiah. Persembahan syukur HUT ke-5 tahun Cleo Deo Tristan Memesa 300.000 rupiah. Setoran persembahan ibadah kolom 9 bulan Juli 71.000 rupiah. Setoran persembahan ibadah keluarga Lasut Manopo dan keluarga Christian Lasut 40.000 rupiah. Setoran persembahan ibadah Minggu 19 Juli 2020 dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Setoran kolom 2 465.000 rupiah. Setoran kolom 3 525.000 rupiah. Setoran kolom 4 220.000 rupiah. Setoran kolom 5 160.000 rupiah. Setoran kolom 7 460.000 rupiah. Setoran kolom 10 235.000 rupiah. Setoran kolom 9 285.000 rupiah. Setoran kolom 11 322.000 rupiah. Persembahan syukur
dari dokter Wulan Tirayo Rp250.000, dan persembahan syukur HUT ke-1 tahun Alexa Singal Rp50.000. Demikian warta keuangan. Terima kasih, dan kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Siana Doniala Tambariki STH. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah ibadah kita pada saat ini kita akan mulaikan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, baik kita yang ada di rumah gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 tertulis, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, Engkaulah Tuhan dunia yang kami selalu puji dan kami sembah, yang terus memberkati kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu dengan tak henti-hentinya Tuhan. Karena perkenanan-Mu, maka kami boleh lagi menikmati persekutuan yang beribadah saat ini. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk menyertai persekutuan ibadah kami, sehingga ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami hanya mau letakkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 343, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan
yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah Tuhan Allah kami yang selalu ada dan bersama dengan kami. Hari-hari kehidupan kami boleh mengalami penyertaan, pemberkatan Tuhan. Bahkan sesulit apapun kehidupan kami tetap selalu mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu telah Engkau buktikan ya Bapa. Sampai pada hari ini kami boleh ada dalam keadaan selamat dan terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati lagi persekutuan Jamaat Gemim Yohanes Teling. Di dalam kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa dalam sorga, lewat penyembahan kami pada pagi hari ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, membawa seluruh perjalanan kehidupan kami. Sebab kami tidak dapat menyembunyikan apa yang telah kami perbuat, bahkan apa yang dalam pikiran kami, pun apa yang telah kami perkatakan. Barangkali Tuhan, Engkau yang mampu menyelami setiap kehidupan kami. Ketika Engkau dapati kami melakukan berbagai hal-hal yang menyakiti sesama kami, pun menyakiti Engkau, sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kami datang memohon kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami, biarlah Engkau berbelas kasihan dengan kami. Sambil Tuhan jugalah yang akan membaharui kehidupan kami, supaya kami tidak terus berulang dan berulang mau memperkatakan apa yang tidak Tuhan kehendaki, mau melakukan yang menyakiti sesama dan teristimewa juga menyakiti Engkau. Biar Engkau tuntun kami, ubah hidup kami, supaya kami benar-benar mau tampil sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang mampu membawa berkat, menghadirkan sukacita dan damai kebahagiaan menjadi milik kami pun menjadi milik bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa pengakuan kami dan inilah pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 14 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna ku tanamnya, bentuklah aku sesukamu, dan ku nantikan
berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini lewat Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, kepadamu-lah kami menaruh pengharapan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu pada hari ini. Kami sudah boleh membawakan puji-pujian, bahkan pun ada doa yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Dan kini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami masing-masing. Baik kami yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus-Mu tuntunlah kami. Di dalam kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Supaya kami boleh dan dapat memahami setiap firman yang boleh diperdengarkan bagi kami. Dan firman ini akan boleh memberikan kekuatan, semangat dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani akan panggilan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Berkatilah juga Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani di ibadah saat ini. Biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga hamba-Mu juga mampu untuk memperkatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang disampaikan itu betul-betul merupakan isi hati Tuhan yang mau diperdengarkan kepada jamaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kepadamu-lah kami bermohon dan kepadamu-lah kami berdoa. Engkau mau berfirman bagi kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi
di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Sebelum khotbah kita akan mendengarkan puji-pujian bagi mereka yang bertugas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan oleh karena kemurahan-Nya bagi kita, sehingga kita sudah boleh melewati masa-masa sulit dalam menghadapi satu keadaan dunia di mana torang hidup dan ada termasuk torang yang ada di Sulawesi Utara, di kota Manado, bahkan di tengah-tengah pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa. Sejak bulan Maret sampai saat ini,
Torang masih merasakan pergumulan-pergumulan pandemi yang masih melanda sampai saat ini. Dan memang pandemi virus corona ini telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Dan itu sudah banyak kita dengar, kita lihat lewat media massa yang ada. Dan memang pandemi ini sangat menakutkan. Ini virus ini sangat menakutkan karena virus ini terjadi begitu cepat penularannya, dan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban, yang dikorbankan, dan ini merupakan sebuah realita yang harus orang hadapi mau atau tidak mau. Orang tidak tahu kapan ini pergumulan akan kita hadapi, tetapi marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika orang berada di minggu terakhir di bulan Juli, orang bersyukur sebagai satu persekutuan jemaat Gemim Yohanes Teling, orang tetap terus diberkati oleh Tuhan. Orang semua masih menikmati kehidupan, dan Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan di hari ini kembali kita diperdengarkan lagi bagian Alkitab dari Gereja Masehi Injili Minahasa lewat Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 di bawah tema pelayanan gereja yang menyembuhkan. Dan lewat bagian Alkitab ini mau menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahwa ternyata Tuhan Yesus dalam pelayanan dan pengajarannya, dia melakukan itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan bagian Alkitab ini mencatat bahwa dia melayani di Kapernaum. Dan di Kapernaum itu ketika Yesus ada di sana dan dia berada di rumah, memang tidak ditulis di sini apakah itu rumah Yesus atau siapa yang punya rumah itu, tetapi dicatat dengan jelas bahwa ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum, di sebuah rumah, maka tersiarlah satu berita tentang Yesus itu sendiri. Begitu banyak orang berbondong-bondong datang di rumah di mana Yesus ada. Karena memang sudah tersiar bagaimana Yesus tidak sekedar mengajar, melayani, tetapi juga dia melakukan berbagai keajaiban, mujizat. Sebagaimana dicatat di sini bahwa dia pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain
Dia juga pernah menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, oleh karena perbuatan, pekerjaan, dan pelayanan ini, maka tersebar bagaimana kuasa Yesus itu. Nah, oleh karena itu, kerinduan orang banyak mendengar Yesus ada di Kapernaum. Maka begitu banyak orang datang. Dikatakan di sini juga bahwa hampir-hampir tidak bisa masuk di rumah di mana Yesus ada. Dan dicatat di sini juga bagaimana seorang yang lumpuh, yang tidak berdaya, yang hampir-hampir mau putus asa, oleh karena dia bergumul dengan penderitaan kelumpuhannya ini. Maka di tengah-tengah ketidakberdayaan, dia ditolong oleh 4 orang. Mengusung dia, membawa si lumpuh ini di rumah di mana Yesus ada. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ketika mereka berada di situ, mereka tidak bisa masuk. Karena memang orang sudah berkerumun dan tidak bisa lagi untuk masuk orang yang menyusung si lumpuh ini. Dan kita lihat niat dan tekad dari orang-orang yang mau menolong si lumpuh ini. Mereka bukan kehilangan daya, tapi mereka berusaha. Jelas dikatakan di sini mereka sampai naik di atas atap, membawa si lumpuh ini di atas tilam, dan mereka membuka atap itu, atap rumah di mana Yesus ada. Di sementara dia memberi pengajaran, pelayanan bagi banyak orang, maka mereka menyatakan rasa kepedulian mereka kepada si lumpuh ini. Mereka menurunkan dengan tilamnya sampai di depan Yesus di mana dia melakukan pelayanan dan pengajaran. Bayangkan kita melihat niat dan tekad dari orang-orang yang mau membantu si lumpuh ini supaya dia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Karena mereka punya keyakinan berjumpa dengan Yesus pasti dia akan sembuh. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang menggotong si lumpuh ini. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus melihat niat, tekad, usaha mereka, betul-betul dicatat sebagaimana ungkapan secara jelas di sini bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang di zaman itu orang mengatakan bahwa apabila mereka mengalami penderitaan sakit, termasuk orang yang lumpuh itu akibat karena dosa. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, ketika Tuhan Yesus mengungkapkan itu, ada reaksi dari para ahli Taurat yang ada bersama-sama dengan Yesus. Tapi Tuhan Yesus benar-benar walaupun mengalami tantangan, dia hanya mengatakan bahwa Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni bagi orang
yang berdosa. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana kuasa Yesus itu mau dinyatakan. Iman yang dimiliki oleh keempat orang yang membawa si lumpuh itu justru membuat si lumpuh ini mengalami pertolongan Tuhan. Dan ini merupakan satu keajaiban. Kita lihat bahwa akhirnya Tuhan Yesus melakukan satu kedahsyatan. Dia katakan bahwa kepada si lumpuh ini agar supaya dia katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Karena mereka katakan bahwa hal ini belum pernah kita lihat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berefleksi dari firman Tuhan kita pada hari ini. Mau mengingatkan kepada kita di tengah-tengah masa-masa sulit yang sedang kita alami. Termasuk di tengah-tengah pergumulan begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang bergumul oleh karena virus corona ini. Janganlah membuat kita untuk berputus asa. Mari kita lihat bagaimana si lumpuh ini, dia hampir-hampir putus asa. Tetapi ternyata masih ada orang lain yang ada di sekitar dia. Dicatat di sini ada 4 orang yang ada peduli, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi semangat, memberi topangan. Sehingga dari buah-buah pengharapan, semangat, usaha lewat iman yang mereka miliki. Kita lihat akibat dari semuanya itu membawa pemulihan, membawa penyembuhan, dan membawa satu kedahsyatan yang luar biasa. Nah, karena itu marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah situasi ini melumpuhkan iman kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi marilah kita terpanggil dalam satu persekutuan orang percaya lewat persekutuan jemaat. Dari kolom 1 sampai kolom 11. Supaya keadaan ini janganlah membuat kita kecewa, takut, khawatir, putus asa. Tetapi dengan keadaan ini akan mendorong kita lewat firman ini, menyemangati kita lagi. Supaya janganlah kita bermasa bodoh. Tapi kita terpanggil untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang, saling membangun. Jangan di antara kita untuk saling menakutkan. Lain kali rampai hadir, aduh iya betul nih. Napa di sana lagi so kena virus ini. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya bagaimana orang membuka hati kita. Agar benar sebagai orang percaya. Kita akan tampil seperti 4 orang yang menggotong si lumpuh ini. Sebab ternyata iman yang mereka miliki mampu juga untuk memulihkan dan menyembuhkan si lumpuh ini. Walaupun di satu sisi si lumpuh ini mulai putus asa. Karena dia punya ketergantungan orang lain. Dia suka mau sembuh karena ada orang lain mau tolong. Mau bawa apa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama di Kapernaum. Tetapi dalam ketergantungannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya,
Tuhan masih mampu menggerakkan orang lain yang ada di sekitar dia. Sehingga dia mampu untuk dihentar datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di Kapernaum di sebuah rumah. Dan di rumah itu Tuhan mampu untuk melakukan mujizat. Tuhan mampu memulihkan, menyembuhkan. Sehingga membawa dia dalam kelegaan. Dan kesaksian ini menjadi satu kesaksian yang menghidupkan banyak orang. Yang menggerakkan banyak orang. Sehingga itu begitu banyak orang yang mau percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kita percaya juga walaupun orang masih beribadah di rumah kita masing-masing, maka Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Kita jangan dilumpuhkan dengan keadaan pergumulan kita di rumah kita masing-masing. Tetapi sebagaimana Tuhan mampu menyatakan keajaiban dan mujizatnya kepada orang lumpuh di rumah di mana Tuhan Yesus melakukan pengajaran dan pelayanan. Maka kita percaya juga di rumah kita masing-masing Tuhan hadir. Dia mampu memulihkan kita. Dari segala keadaan pergumulan yang orang alami. Sakit penyakit sekalipun yang orang alami. Tuhan mampu untuk memulihkan. Asalkan kita mau berusaha untuk datang kepada dia. Orang hadirkan Tuhan untuk beribadah. Seperti kita orang beribadah saat ini. Walaupun orang tidak datang di rumah gereja. Tapi orang beribadah di rumah, Tuhan hadir. Dia melawat kita. Keajaiban pasti akan menjadi bagian dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita, dia akan menyembuhkan kita. Dan dia akan memberikan apa yang orang butuhkan. Dengan berbagai cara yang Tuhan buat bagi kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam Tuhan segala sesuatu mampu dan dapat dia taklukkan. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Yakin bahwa dia hidup. Dia tidak jauh dari kita. Tapi dia hanya sejauh doa. Berdoa dan percaya kepada Tuhan. Niscaya kita akan mengalami pemulihan, kesembuhan. Dan sukacita akan menjadi bagian bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama NBT nomor 35 ayat 1. Tuhan kau gembala yang baik. Tuhan kau gembala yang baik, tuntun kami domba-dombamu. Berilah rahmat-Mu dan nikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di kembara hidup ini menapaki janji setiamu, menaburkan dan melebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, kabar dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera.
untuk dunia. Tuhan tolong kami hamba-Mu. Sebelum kita akan berdoa, ada pokok doa jemaat untuk minggu berjalan ini tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2020. Hari ulang tahun pribadi. Tanggal 26 Juli Bapak Rudianto Mandome 39 tahun. 27 Juli Pemudi Sintika Julinda Taunaumang 21 tahun. Adi Gideon Eben Heiser Manahutu 1 tahun. 28 Juli Pemudi Yunike Yuliana Tairas 23 tahun. Pemudi Yulita Anis 19 tahun. Pemudi Yulika Anis 19 tahun. Remaja Jovanka Pareda 16 tahun. 29 Juli Ibu Yuli Ertrina Partono SE MSI 46 tahun. Adik Hiskia Yewaani 9 tahun. Tanggal 30 Juli Pemuda Julius Ferdrico Tukunang 24 tahun. Pemuda Reval Reksi Dalihade 22 tahun. Tanggal 31 Juli Bapak Willy Yulian Rompas 72 tahun. Tanggal 1 Agustus Ibu Halija Gonibala 54 tahun. Ibu Anita Takatelide 44 tahun. Adi Keri Hatun Mika T. Tukunang 10 tahun. Hari ulang tahun perkawinan tanggal 31 Juli keluarga Makaliwe Memuat 16 tahun. Keluarga Takatelide Sinadia 12 tahun. Mereka yang sakit dalam proses pemulihan. Bapak Pitron Daleda, Bapak Otniel Tuege, Bapak Yafet Aling, Bapak Samuel Tambayong, Ibu Janda Eni Cetentelawa, Ibu Maria Manopo Pouner, Bapak Rudianto Mandome, Bu Yeti Wane, Ibu Sulastri Alting di Sangir, Ibu Ana Barao dirawat di Rumah Sakit Advent, Bapak Roland Solang. Dan yang berduka cita, keluarga Apelia Kateluna dipanggil pulangnya mama orang tua mereka yang ada di Tamako. Marilah kita berdoa. Allah yang maha besar, maha baik, maha kasih, dan maha murah. Kami menaikkan pujian syukur, hormat hanya kepadamu, ya Bapa di sorga, untuk segala kasih dan kuasa-Mu yang terus menyelimuti kehidupan kami, seluruh jemaat yang ada di kolom 1 sampai kolom 11 Gemim Yohanes Teling. Hari-hari hidup yang sudah kami jalani, bahkan pun kami telah menikmati bagaimana Engkau menaungi dan mengasihi kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan. Tidak terasa kami sudah berada di minggu keempat di bulan Juli ini. Kami boleh berada di hari yang ke-26 di bulan Juli di tahun 2020. Betapa Engkau Tuhan yang terus mengasihi kami, yang terus menjaga, membentengi, melindungi kami. Siang dan malam, hujan dan panas, di tengah-tengah kami menjalani berbagai aktivitas kami.
baik kami yang masih bekerja di rumah, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja di tempat di mana Tuhan percayakan mereka untuk bekerja, baik sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. Bahkan apapun pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami boleh melakukannya dalam penyertaan Tuhan, sehingga sampai jam dan detik ini kami boleh memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang tak putus-putusnya kami berterima kasih, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih diperhadapkan dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Kami masih diperhadapkan dengan berbagai pergumulan sakit. Dengan berbagai hal yang menindih kehidupan kami. Kendati pun demikian, tetapi kasih Tuhan tidak pernah surut untuk selalu ada mendampingi kami. Dan karena itu Bapa, kami tetap selalu mau datang kepadamu. Biarlah kiranya Engkau selalu mau menerangi langkah hidup kami. Selangkah pun kami tetap percaya cahaya terang kasih Kristus akan menerangi kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni, kami percaya dari dalamnya Tuhan akan mengalirkan berkat. Dari dalamnya Tuhan akan memberikan kami kehidupan dan kesejahteraan. Sehingga Tuhan pun akan memakai kami untuk bagaimana kami mampu juga membagi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih banyak Bapa. Firman-Mu pada saat ini memberikan lagi semangat motivasi bagi kami semua. Supaya kami benar-benar mau belajar lagi dari firman. Bahwa kuasa Tuhan masih tetap berlaku sampai saat ini. Sehingga kuasa Tuhan telah dinyatakan lagi lewat firman saat ini. Tuhan mampu memulihkan seorang lumpuh. Dia tidak hanya terus bergantung kepada orang lain. Tetapi dalam ketergantungannya kepada orang lain, lewat pertolongan juga orang lain mampu membawa dia kepada Yesus. Sehingga dia boleh menjadi sembuh. Dan dia boleh memberikan kesaksian bagaimana kuasa Tuhan yang mampu untuk dia alami. Dan bagaimana dia mau memberi kesaksian bagi banyak orang bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh situasi, dan oleh keadaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kepada kami supaya juga kami boleh menjadi seperti 4 orang yang menggotong si lumpuh. Iman yang mereka miliki kiranya juga boleh memberi kesaksian bagi kami semua. Tidak dapat menghalangi berbagai tantangan dan pergumulan yang akan mereka lewati. Tapi iman membuktikan mereka bahwa kuasa kasih Tuhan boleh memberikan mereka kemenangan. Dan kemenangan itu menjadi bagian bagi banyak orang yang mau percaya hanya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan
Biar Engkau kuduskan persembahan kami, agar supaya itu boleh menopang pelayanan yang ada jemaat Gemim Yohanes Teling, tapi juga pelayanan yang ada gereja Masehi Injili Minahasa. Dan biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati bagi kami semua. Dia masih boleh memberi persembahan. Karena kami percaya Engkau yang empunya pelayanan ini. Maka Engkau jugalah yang pasti akan membukakan jalan berkat bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas memberi dengan sukacita untuk membantu pelayanan yang ada di jemaat Gemim Yohanes Teling. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Memberkati juga bagi seluruh pelayan khusus yang Engkau percayakan untuk menata berbagai pelayanan yang ada di jemaat Gemim Yohanes Teling. Termasuk bagaimana mereka melayani di jemaat di kolom masing-masing. Dalam kerjasama yang terus dibangun oleh Penatua dan Syamahas. Sehingga itu boleh memberikan buah kehidupan yang boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan. Sehingga jemaat semakin berdiri teguh kokoh untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Sebagaimana Tuhan telah menolong kami sampai pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau jugalah yang akan memberkati mereka yang sakit, yang ada di rumah dan yang ada di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan akan melawat mereka. Bahkan Tuhan jugalah yang akan memberkati upaya-upaya pengobatan. Termasuk obat yang mereka pakai. Makanan dan minuman Tuhan berkati. Supaya semua itu menjadi sarana. Bagaimana Tuhan menolong, memulihkan dan menyehatkan mereka. Sehingga mereka tidak terus tenggelam dalam pergumulan, tertindih dengan sakit dan penyakit. Tapi mereka boleh pulih dan boleh mengalami secara berangsur-angsur. Bagaimana kuasa Tuhan mau menolong mereka. Supaya mereka boleh sehat. Dan mereka tetap selalu menggantungkan diri, percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Berikan ketabahan, kesabaran kepada mereka yang menolong, mendampingi, dan melayani mereka yang sedang sakit. Berikanlah mereka selalu pengharapan dengan tak putus-putusnya bahwa kuasa Tuhan tetap akan menyertai mereka. Terima kasih banyak Bapa. Lewat persekutuan ini kami berdoa bagi mereka yang akan menikmati, merayakan hari ulang tahun pribadi, tapi juga dalam perayaan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka semua yang boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyambut dan merayakan hari ulang tahun ini. Dengan panjang umur, mereka akan dikenyangkan oleh Tuhan. Mereka akan hidup sejahtera. Dan mereka juga akan boleh memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang terus mereka alami. Sukacita mereka menjadi sukacita kami bersama. Sehingga sukacita mereka Tuhan berkati dan kuduskan. Biar namamu terus dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, dalam persekutuan ini kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita. Keluarga Apelia Katelun. Orang tua mama mereka telah dipanggil Tuhan. Yang saat ini berada di Tamako. Kiranya Tuhan memberi mereka penghiburan, memberkati perjalanan mereka, supaya mereka juga boleh tiba dengan selamat di Tamako, dan boleh mengaminkan apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan apa yang telah Tuhan perkenankan untuk mereka alami. Kami percaya di balik semuanya itu ada maksud indah dan rencana yang terindah bagi keluarga. Sehingga mereka semakin dipersatukan dalam satu iman, harap, dan kasih. Dan mereka tetap mempercayakan bahwa hidup hanya kepada Tuhan. Dan penghiburan sejati hanya dapat mereka miliki bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kau berkati juga untuk seluruh jemaat yang ada di Gemim Yohanes Teling. Engkau tahu
siapa kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah kiranya kami tetap selalu mau bernaung hanya kepadamu. Dan kamu hidup dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan memenangkan kami semua dalam segala hidup yang akan kami jalani. Baik hari ini, hari esok, dan seterusnya. Terpujilah namamu Bapa. Kami semua yang sudah boleh bertugas pada hari ini, baik pelayan khusus dan jemaat yang ada di kolom 10 yang sudah bertugas, baik pianis, kantoria, bahkan juga multimedia Jemaat Gemim Yohanes Teleng. Tuhan berkati mereka semua. Biar kasih anugerah Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk sekarang dan selalu terus. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga yang terus memberkati pemerintah negara dan bangsa kami. Baik yang ada di pusat, di Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten, kota, termasuk kami yang ada di Kota Manado. Tuhan berkati pemerintah kami, supaya mereka tetap mengayomi kami sebagai masyarakat. Sehingga kami tetap selalu menikmati kehidupan yang sejahtera, aman, damai, dan sukacita menjadi bagian dalam hidup kami. Memberkati juga untuk pergumulan pandemi COVID-19 ini. Bagi para medis, tim dokter dan perawat, termasuk juga mereka yang relawan, Engkau berkati semua upaya-upaya mereka. Sehingga pekerjaan yang mereka tekuni, kami percaya kuasa Tuhan akan memenangkan mereka. Sehingga begitu banyak orang yang boleh pulih dan sembuh. Dan mereka yang telah bekerja keras, pasti Tuhan akan menolong dan memperhitungkan mereka bersama dengan keluarga mereka. Termasuk juga TNI dan Polri yang terus bekerja membantu masyarakat yang ada. Tuhan berkati, kiranya kasih anugerah Tuhan juga selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Terpuji-pujilah namamu Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu berjalan ini, sepanjang kehidupan kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami. Beri kami tak mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Diundang kita berdiri. Baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 445, Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tak berserah, karena habis malam pagi merekam. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia menolongmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Jemaat, mari kita berdoa untuk KDM kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, oleh karena persekutuan yang boleh tercipta di pagi hingga siang hari ini boleh berakhir dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama, itu akan selalu kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan akan kami lakukan dalam setiap tugas, tanggung jawab, aktivitas kami setiap hari. Berdoa kami ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Siana Unila Potambariki yang sudah memimpin ibadah kami di pagi hingga siang hari ini. Kau kembalikan dia pengurapan yang baru Bapa, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati setiap tugas, tanggung jawab, aktivitasnya setiap hari Bapa. Kiranya Ibu Pendeta boleh melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab pelayanannya dilaksanakan dengan begitu baik, dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Begitupun juga dalam kehidupan keluarga, Lapot Tambariki, suami, anak-anak Engkau berkati Bapa dalam setiap pekerjaan, bahkan juga tugas aktivitas setiap hari. Bagi kami semua, baik jemaat-Mu yang boleh berada di rumah gereja ini maupun juga jemaat yang boleh ada di rumah kami masing-masing, Engkau berkati kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, esok dan seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kami terus kesehatan Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan, dan Engkau lindungi setiap kehidupan kami yang ada. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.